Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat, jumpa lagi dengan saya dan alhamdulillah selama ini kita libur dalam podcast selama ini dan alhamdulillah kita kembali ke podcast. Dalam podcast kali ini saya mendapatkan sebuah informasi ada seorang anak yang menurut saya sangat prestisius dari umur 4 tahun, tapi beliau sudah pandai menulis, pandai membaca, dan juga hafalan hafiz Al-Qurannya lumayan juga. Nah, ini yang membuat penasaran saya. Tentu sudah hadir di hadapan kita semua kedua orang tua dari anak tersebut. Kita kenalan dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh wabarakatuh. perkenalkan kepada pemirsa nama Bapak, kemudian putra Bapak yang prestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yadi Supriyadi, orang tua ataupun bapak dari Almadiaul Haq. Almadiaul Haq. Almadiaul Haq. Ya. Kelas berapa sekarang Pak Alma itu? Sekarang baru masuk PAUD. Masuk PAUD. Sahabat baru masuk PAUD, ya. tapi Alma ini sudah bisa nulis ya? Alhamdulillah sudah bisa nulis, sudah ya. bisa membaca. Udah bisa membaca. Kalau masalah hafalan Al-Qur'annya? Hafalan Al-Quran insya Allah alhamdulillah bisa juga sih. Bisa juga. Sedikit-sedikit lah gitu. Punya ke depan menjadi tahfidz gitu anaknya? Semua orang tua pasti berharap anaknya bisa hafal Al-Quran minimnya juz 30 gitu. Ya, minimal juz 30. Minimal juz 30. Oke, nama ini Pak ini kemana Pak? Saya sekarang bekerja di kelas 1 sekolah. Jauh juga sih dari FAUD. Anak saya sekolah, saya ngajar di MI Al-Misbah. Oh, ya. Guru juga. Guru juga. Pantesan ya. Kalau bapaknya guru ya anaknya juga pasti insya Allah prestasi. Tapi tidak semuanya. Iya. Tidak semuanya. Nah, yang penasaran saya, anak sekecil Alma yang 4 tahun ini sudah bisa menulis, membaca, bahkan hafalan Al-Qurannya juga luar biasa. Dan intinya anak bapak ini punya pilihan cepat menerima pelajaran yang diberikan orang lain, termasuk oleh orang tuanya ataupun guru di sekolahnya. Alhamdulillah. Nih, saya ingin tahu lingkungan di rumah dulu nih. Lingkungan di rumah dulu seperti apa tuh Alma? Kalau lingkungan di rumah sih seperti halnya biasa lingkungan. Ya seperti yang lain kan, Pak. Mohon maaf. Seperti yang lain kan, yang anak-anak yang lain main kuda-kudaan, main game gitu tuh. Sama sih selayaknya anak itu ya, selayaknya. Ya, cuman kelebihan dari Alma itu dia ada kemauan yang tinggi gitu. Jadi kalau awalnya Alma bisa nulis, bisa baca ataupun hafal-hafal surat-surat pendek, awalnya ketika kakaknya ada tugas dari sekolah. Jadi ada hafalan misalkan. Jadi hafalan juz 30 khususnya. Ketika saya sama istri mengajarkan ke kakaknya, secara tidak langsung Alma itu mendengar ya. Dengan mendengar masuk juga ya. Dan sahabat menarik, biasanya ya anak-anak yang prestasi itu orang tuanya itu selalu protektif terhadap anak itu dikekang, kemudian dimasukin materi dan pelajaran. Betul, anak itu bisa mampu, tetapi ada aspek psikologis yang hilang anak itu. Iya. Tapi yang ini menarik ya, itu viewer main di biasanya anak yang lainnya, tapi posisi juga Bapak ini memperhatikan bagaimana pendidikan. Jadi seperti polanya itu. Jadi tidak langsung, jadi enggak saya mengajarkan anak hafal ini ya, ini nulis ya, enggak. Jadi saya langsung ajarikannya, terus adanya itu ikut gitu. Jadi ikut belajar gitu. Jadi selalu diikutkan ya. Pak pengen nulis ini, Pak pengen baca ini. Jadi aktif lah. Jadi aktif bertanya, misalkan mau tulis ini, baca ini. Nah terus yang kaget itu di rumah kan saya punya cerita-cerita tentang anak. Buku cerita. Nah, buku cerita tentang anak.
Pak, saya mau diceritain, Ama mau diceritain cerita anak, sama saya diceritain itu anaknya itu, bacaan itu ke anaknya. Saya juga lihat dia memperhatikan, jadi mendengar, memperhatikan. Sesudah saya bercerita, baru Alma bercerita dengan gambar, belum bisa baca. Apa namanya? Melihat gambar saja, dia bercerita, sudah bisa mengabstrakkan ya dengan bahasanya sendiri. Jadi bahasanya sendiri gitu. Oke, Pak, ini ada kelebihan. Sekarang belajar nulis aja, saya tuh. Belajar nulis. Jadi kan kalau mungkin anak seusia ini, kalau untuk nulis itu suka ada apa titik-titik gitu ya, yang disambung itu ya. Sambung. Terus saya langsung nggak contoh misalkan B, gitu. Jadi nggak ada titik-titik. Alma bisa langsung. Kalau nggak salah 3,5 tahun lah ya, 3,5 tahun udah bisa, udah mau belajar dan udah bisa mau nulis itu. Oh, nah kalau gitu sekarang nulis nama Alma. Nah, baru nama Alma. Sekarang udah bisa baca buku cerita? Udah, cuman kalau cerita mah dia bukan mengekspresikan apa, lihat gambar dia bercerita dengan gambar yang lihat gitu. Kalau sama sih Bu, misalkan sama yang lain bisa disambung Mbak Cae, cuman tapi sudah mengenal huruf lah. Huruf, cuman ada peran ibunya juga, karena ada peran ibunya juga. Kalau saya kan nggak terlalu full untuk apa sih, misalnya melihat anak, tapi peran ibunya itu mengajarkannya terus gitu. Terus jadi nggak khusus misalkan polanya harus juga sih, enggak gitu. Nah, kalau mana ya biasanya biasa yang mengganggu atas itu ada stimulan yang mengganggu seperti TV, kemudian HP. Nah, kebiasaan di rumah Alma gimana TV, HP ini? Sebelum jawab itu ya Pak Dani. Jadi Alma itu kesannya itu suka bangunnya itu kalau ya jam 3 itu udah jam subuh itu bangun. Jadi, masuk ke pola asuh kebiasaan rumah. Nah, jadi kebiasaan itu ketika udah waktunya subuh baru samanya itu menghafal ibunya lah gitu, misal mendengarkan ibunya, jadi gitu. Tapi kalau nonton memang suka ya, karena itu jarang kalau nggak pernah dibatasi oleh bapak. Enggak, misalkan jadi nggak dibatasi, jadi senengnya itu coret-coret, misalkan menggambar. Jadi apa yang diceritain, terus yang unik, jadi Alma itu menggambar, jadi Alma gambar, terus bapaknya yang bentakan. Sekalian tuh hobi Alma ya, jadi menggambar misalkan dia bikin komik gitulah, bikin komik kan, ini bapak, ini siapa bapak, jadi bapak bercerita gini, oh ini itu punya anak namanya Alma gitu, kakaknya siapa Alif, misalnya siapa Wiwin, baru nah sana sekarang kan udah nama nulis AA Alif misalkan bisa gitu, bapak bisa gitu. Tadi kan hobi Alma memang membaca atau menggambar, melukis, sesuatu yang bersifat pendidikan. Ini yang menarik bagi saya, Alma itu bisa melihat objek gambar, kemudian dia bisa memvisualisasikan ke dalam sebuah cerita ya. Berarti imajinasinya ini luar biasa. Nah, bagaimana nih Kang, saya kadang-kadang khawatir juga ya dengan anak-anak yang sekarang kan teknologi semakin canggih, adanya gadget di rumah-rumah, anak sekarang kan seharian gadget. Nah, antisipasinya gimana nih Pak? Aman nantinya? Kalau mengalir sih sebenarnya ya, mengikuti, misalkan saya juga tidak membatasi, misalkan Alma harus pegang HP ataupun apa, tapi mungkin ada batasan. Sekarang pun waktunya udah mau tidur jangan pegang HP gitu. Bangun tidur pegang HP dulu gitu. Jadi pola awalnya gitu aja sih. Kalau emang pas Alma lagi pegang HP ya kita dampingi. Jadi ada misalkan
oh ini jangan diputar, misalkan ini yang layak diputar gitu. Jadi tetap didampingi. Jadi tapi lebihnya sih Alma jadi nggak terlalu banyak main HP sih sebenarnya. Jadi lebih banyaknya ya gitu, menggambar, main, cerita, main sama teman-temannya itu sih. Kan kalau HP saya di rumah yang namanya kan tadi tim main HP, nonton TV terlalu ya, gak seneng. Nah sekarang saya tanya orangnya nih, ya. ada ibunya, gimana? Apakah suka main HP di hadapan anak? Sehingga kan banyak kan begitu ya. Iya, iya. Anteng main HP itu orang tua. Ketika anak bertanya itu cuek aja ke HP. Nah bapak dan ibu gimana? Alhamdulillah sih keterbatasan kita nggak punya HP, bos mungkin. Jadi mungkin jadi kalau kawan saya mungkin cuman WA aja gitu. Jadi nggak perlu misalkan lihat YouTube kan. Ataupun ya dari Google atau apa. Ataupun ya bisa buka top. Jadi kalaupun emang ketika ya pegang HP sih ya sejarnya aja ketika WA. Jadi nggak lihat video apa ataupun nonton apa. Jadi ya mungkin dari awalnya seperti itu sih. Jadi saya nggak terlalu misalkan HP itu harus Tuhan yang lebih ini. Emang butuh tapi kepentingannya lebih ke ya kebutuhan layaknya kayak WA kayak gitulah. Jadi nggak ya, Berarti gitu. kalau disimpulkan bapak dengan ibu atau keluarga bapak ini komunikasinya sangat jalan di rumah ya. Insya Allah, alhamdulillah, iya gitu, iya. Dengan istri. Iya, Nah iya. ini Pak yang jarang sekarang ini dimiliki oleh rumah tangga yang lain. Kadang-kadang kalau kita lihat ya di zaman sekarang itu memang berkumpul di rumah itu kumpul bersama. Tapi otaknya masing-masing. Karena pada masing-masing pegang HP, yang main game, yang chattingan, yang satu sosmedan. Berkumpul mah berkumpul, cuman tidak ada komunikasi lanjut. Iya. Nah, ini sahabat menarik juga dan ini pelajaran bagi kita semua. Ternyata Alma ini memiliki kebiasaan yang luar biasa. Setiap bangun tidur itu jam 3 subuh. Jam 3 subuh. Malahan orang tuanya nih yang suka dibangun tidurnya ya. Subuhnya oleh Alma. Dan kebiasaan anak ini sejak dini terus dikembangkan. Ini akan menjadi sebuah hobi yang positif. Itu bukan berarti anti terhadap teknologi, bukan berarti anti terhadap teknologi atau gadget, tapi anak dari sejak sudah tahu mana yang positif baginya, mana tidak positif bagi diri. Ini luar biasa. Ternyata kapan buat seperti kalau kita sih orang tua mulu, yang jelas anak soleh-solehah lah ya gitu. Jadi soleh-solehah itu bisa semua ya tuh. Kayak berbakti pada orang tua untuk agama yangnya mungkin dia bisa menjaga diri terus membanggakan tahu mana yang baik yang jelek itu misalnya itu udah bisa bangga buat kita. Jadi dan mungkin kalau lebih sih kita lebih keyword advancement. Jadi ketika anaknya udah bisa ini nanti kita beli ini. Jadi misalkan Alma udah baca nih, nanti kita mau jalan-jalan nih. Terus jadi Alma itu jadi lebih banget sok mau suruh restoran sekarang gitu. Nah, ya misalkan enggak misal ya terlalu besar misalkan jalan-jalan aja misalkan penghargaan mungkin dari hargaan seperti pun Alma itu jadi lebih semangat jadi semangat enggak nanti jajan ini ya enggak lah jadi mau ya apa misalkan gitu. Jadi memang masa-masa anak itu Pak butuh penghargaan. Masa-masa iya. Nggak boleh sebagai orang tua misalkan anak itu menggambar kan yang namanya menggambarnya jelek dijudge, oh ini jelek bisa. Nggak boleh itu kan tetap harus dengan support penghargaan supaya tetap ya semangat pendidikan. Yang lebih ditekankan sama itu misalkan oh ama ini mah emang nggak bagus jadi saya tekan oh ini emang nggak benar nggak bagus misal ama ini turnya emang bagus jadi yang jelek dibagusin yang bagus dijelek jadi emang real gitu ke ama wah ini bagus ini jelek gitu. Jadi kalau jadi nggak bilang apa-apa ke Almanya enggak jadi dia oh gini ya Pak dia lebih memperbaiki gitu. Jadi biasanya anak-anak kan kalau dibilang teh bagus enggak jadi semangat jadi semangat ya. Iya kalau aku baca lagi dari walaupun saya nggak bisa tapi jadi sisi kritiknya dari saya gitu. Oke, Pak Yadi seorang tuanya ternyata simpulkan terbentuknya anak yang prestasi itu lingkungan sebenarnya berpengaruh. Berpengaruh adalah bagaimana lingkungan di dalam rumah. Unik sekali
kebiasaan Alma. Mungkin ini selesainya juga ini mungkin anugerah dari Allah Iya, anugerah alhamdulillah. dari Allah Taala, dan Bapak yang dititipi oleh Allah sebagian itu mudah-mudahan bisa bisa benar memanfaatkannya dengan lebih baik. Insya Semoga Allah. menjadi anak yang soleha, Amin ya anak Allah ya yang Rabbal alamin. cerdas, ya anak yang bisa membanggakan bangsa Amin depannya amin ya. amin. Jadi Amin. presiden mau nggak? Amin. Saran saya kepada pemerintah, pada saat ini pemerintah harus di tengah-tengah mereka. Bagaimana anak yang prestasi ini benar-benar bisa sekolah itu harus diurus oleh negara. Karena walau bagaimanapun mereka adalah tulang punggung negara dan generasi bangsa dan masa depan saya. Oke, jadi Pak Yadi, Sama-sama, terima kasih Pak. Ibu atas wawancaranya, dan semoga sahabat yang ada di STP ini benar-benar bisa mengambil hikmah dan pelajarannya dan keunikan serta prestasinya. Saya doakan semoga Alma menjadi istri yang solehah ya, pintar, cerdas, dan Bapak stay diberkati rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Satu langkah maju Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.